Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang ada di rumah, para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Al-Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini merupakan program baru MTA Indonesia yang akan menemani pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini kita akan mengetes adik-adik atfal dan adik-adik nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru nih. Bersama saya Kak Fadli yang akan memandu acara ini. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama peserta yang udah di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tim A. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, tim A kita kenalan dulu. Di tim A ada siapa aja? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Toshiaki, umur saya 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Sakib, umur saya 10 tahun. Perkenalkan, nama saya Sahabat, umur saya 13 tahun. Oke, grup A semangat? Semangat. Semangat. Sekarang kita ke grup B. Grup B boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Aisyah Lamaira Ahmad, umur saya 9 tahun. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatihah, umur saya 13 tahun. Perkenalkan, nama saya Hamidah, umur saya 8. Sebelum kita mulai acaranya, sebelum kita mulai kuisnya, kakak akan bacakan dulu ya peraturannya. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah itu dia tadi peraturannya. Gimana adik-adik? Grup A, semangat? Semangat. Siap? Siap. Grup B? Semangat. Semangatnya yang kencang dong, semangat gitu. Semangat. Nah, siap? Siap. Oke, kita ke grup A dulu. Grup A siap? Pertanyaan pertama untuk grup A. Berapa jumlah ayat sajdah dalam Al-Quran? A. 13 sajdah. B. 14 sajdah. C. 15 sajdah. Atau D. 16 sajdah. C. 15 sajdah. 15 sajdah? Yakin? Grup A? Yakin, oke. Kita cek jawabannya. Jawabannya benar. C. 15 sajdah. Oke, 10 poin untuk grup A. Kita ke grup B sekarang. Grup B siap? Siap. Manakah nama surah berikut yang berarti semut? A. Al-Nahl. B. Al-Naml. C. Al-Najm. Atau D. Al-Naba.
Jawabannya Jawabannya A. Al-Nahl. Al-Nahl. Kita cek jawabannya adik-adik gimana? Grup A kayaknya semangat nih. Semangat. Grup B yakin? Yakin. Dikunci? Yakin nggak? Yakin. Yakin? Yakin. Beneran? Iya. Dikunci jawabannya nih. Iya. Kalau mau diganti bisa nih. Mau A, B, C atau D? Ayo. 10 detik. Hah? Udah yakin? A. Yakin. Gimana Maira? A, yakin? Yakin. Fatia? A. Oke, dikunci jawabannya. Dari grup B jawabannya B. A. An-Nahl ya? A ya? Oke, grup B jawabannya A. Kita cek jawabannya. Benar atau salah? Jawabannya? Maaf. Salah jawabannya. Kakak lempar ke grup A ya. Oke. Grup A mau dibacakan soalnya dulu ya. Manakah nama surah berikut yang berarti semut? A. An-Nahl, B. Al-Naml, C. Al-Najm atau D. Al-Naba. B. Al-Naml. Yakin? Yakin. Benar. Ya. Oke, kita cek jawabannya apakah benar? Jawabannya benar. B. An-Naml. Aduh, gimana nih grup B? Gimana grup B? Gak apa-apa? Semangat ya. Jadi skornya 15 untuk grup A dan untuk grup B masih 0. Ayo semangat. Sekarang giliran kalian nih harus bisa ngerebut jawaban soal dari grup A ya. Oke. Pertanyaan ketiga untuk grup A. Apa arti surah Al-Alaq? Al-Alaq ya? A. Yang maha tinggi. B. Fajar subuh. C. Binatang ternak. Atau D. Segumpal darah. B. Fajar subuh. Fajar subuh, oke? Oke, gimana diskusi? Fajar subuh ya? Fajar subuh. Oke? Kakak kunci jawabannya? A. Yang maha tinggi. Oke, yakin? Gimana Yakin. sahabat? Benar? A. Yakin. Sakip? Yakin. Tosyaki? Yakin. Oke, A. Kita kunci jawabannya. Kakak kunci ya? Oke, jawaban dari grup A itu A ya. Kita cek jawabannya. Siap-siap? Jawabannya sayang sekali salah. Gimana? Oke, kakak lempar dulu ke grup B. Grup B. Apa arti surah Al-Alaq? A. Yang maha tinggi. B. Fajar subuh. C. Binatang ternak. Atau D. Segumpal darah. Fajar subuh. Wah, semangat sekali. Gimana nih? D. Segumpal darah. Gimana? Coba Humaidah apa jawabannya? B. Fajar subuh. Fajar subuh. Kamu? Segumpal darah. Maira? Segumpal darah. Jadi yang mana yang dipilih nih? A? D. 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 D, mana dia atau B? D. Udah deh. Ya udah D, oke, ya udah D. Kita kunci jawabannya ya. Ya udah D, oke? Jawabannya ya udah D, segumpal darah. Kita cek jawabannya benar atau salah? Jawabannya D, segumpal darah. Tadi kenapa kamu jawab B? Salah. Hah? Ini yang ngasih tahu duluan. Oh, Tadi Pasti aku yang bilang D. salah. B. Aku bilang ya D. D, oke. Oke. 5 poin untuk grup B. Sekarang pertanyaan terakhir untuk grup B. Oke, siap-siap. Kalian 5 poin nih. Jadi kalau benar, poinnya sama. Oke? Pertanyaan terakhir untuk grup B di babak pertama. Surah-surah berikut memiliki sajdah kecuali. Ingat, kecuali. Oke? A. As-sajdah. B. Al-Alaq. C. An-Nisa. Atau D. An-Naml. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. D. An-Naml. D. An-Naml. Eh, Gimana nih? Kalian kompak gak sih? Kompak dong. Kecuali. Iya, kecuali yang apa? nggak ada. Iya, ayo apa? Gak ada sajidah. Anissa. Berarti Ayo. Dikunci jawabannya. 3, 2, 1. Jawabannya? Anissa. Anissa. Yakin?
Yakin? Iya, kita Yakin? Kita yakin? Oke, kita lihat. Kita yakin jawabannya katanya nih. Kita cek jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar, C. Anissa. Oke, Mubarak. Kalian dapat 15 poin nih, sama kayak poin A. Oke, Mubarak. Karena poinnya sama, kita akan lanjut ke babak rebutan. Kita masuk ke babak rebutan. Peraturannya, sebelum kakak selesai membacakan soal, kalian tidak boleh memencet bel. Siapa yang memencet bel, maka soalnya akan ke tim lawan, akan dilempar ke tim lawan. Oke? Siap. Coba kita tes dulu belnya. Grup A. Oke, grup B silakan dites belnya. Oke. Jadi kalian sini bebas ya yang mencet bel, siapa aja. Nggak boleh nggak mesti Sakib, nggak mesti Fatihah. Oke? Siap. Pertanyaan rebutan untuk menentukan pemenang episode kali ini. Siap? Tangannya di atas bel. Tapi jangan pencet. Tangan jangan dipencet, bener. Siap, tangannya udah di atas bel. Kakak bacakan dulu soalnya. Ingat, selesai soal dibaca baru bisa dipencet belnya, oke? Pertanyaannya, Jangan pencet. manakah di antara surah Jangan berikut dipencet dulu, jangan dipencet. yang memiliki 2 ayat sajdah di dalamnya? A. Surah Al-Hajj. B. Surah An-Nisa. C. Surah An-Naba. Atau D. Surah An-Naml. A. Oke, A. Ya, kamu telat sih mencetnya. Harusnya langsung D. Oke. Jadi nggak apa-apa nih ya ke grup A. Oke, grup A. D. Surah An-Naml. Hah? Hah? D. Jadi D. Kompak? Kita kunci jawabannya? Iya, kan? Oke, kita kunci jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya salah. Sayang sekali jawabannya salah. Padahal kesempatan kalian loh ini menang, mengungguli grup B. Surat An-Nisa kan? Oke, kita lihat. Kita lempar ke grup B. Grup B, manakah di antara surat berikut yang memiliki 2 ayat sajdah di dalamnya? A. Surat Al-Hajj. B. Surah An-Nisa. C. Surat An-Naba. Atau D. Surah An-Naml. B. Surat An-Nisa. Wah. Waduh. Kayaknya menang nih mereka nih. Menang. Gimana? Waduh. Oke. Sudah menerima kemenangan mereka? Oh, nggak apa-apa. Oke. Kita cek jawabannya. Tadi apa tadi? B ya? Surat An-Nisa. Surat Nisa. Kita cek jawabannya. Jawabannya sayang sekali salah. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Baru kali ini poinnya sama 15-15. Ya, sayang sekali. Padahal jawabannya A. Surah Al-Hajj. Kepikiran kenapa nggak dijawab? Kepikiran doang nggak disebutin. Yang ngasih tahu aku nih. Aduh, harus kompak dong. Tapi teman-teman, kenapa ya disebut surah sajdah? Apakah ada hubungannya dengan sajadah? Ada. Terus ayat-ayat apa aja sih yang termasuk sajdah? Allah. Biar tahu, yuk kita tanya dulu ke Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik Kak Fadli, adik-adik, nah ini berkaitan dengan ayat sajdah ya. Nah, saya yakin nih adik-adik juga kalau di dalam Al-Quran ya, biasanya tuh kalau di dalam mushaf itu untuk mengetahui ayat itu merupakan ayat sajdah atau bukan ya, itu ada tuh ciri gampangnya. Itu di sebelah kanannya kalau dia posisi lembaran kanan ya, atau ada di sebelah kirinya kalau dia posisi di sebelah kiri, itu ada tulisan di sampingnya itu sajdah. Nah, nanti lurus dengan garis itu tuh, dengan kata itu biasanya ada ayat yang berkaitan dengan perintah untuk bersujud, ataupun isi ayat itu adalah menggambarkan bahwa seluruh ciptaan Allah Ta'ala itu bersujud kepada Allah Ta'ala. Bentuknya bukan perintah, tapi hanya penggambaran ya, bahwa ayat itu berisi tentang bahwa seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu bersujud kepada
Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi adik-adik sekarang bisa memahami ya bagaimana cara untuk mengetahui ayat itu merupakan sajdah atau bukan. Nah, tapi ingat nih, memang kalau kita nggak teliti kita jadi apa? Kita nggak tahu ya, apalagi kita tidak paham bahasa Arab, hanya membaca Al-Quran saja gitu, tidak paham bahasa Arab sehingga kita tidak tahu bahwa itu adalah ayat sajdah. Nah, jadi kita juga agak harus lebih teliti ya. Coba lihat sedikit ke kirinya ya, ataupun ke kanannya. Jangan-jangan ada sajdah di situ. Nah, karena kalau ya kita menemukan ayat-ayat sajdah ya, ini kita disunahkan untuk bersujud. Ya. Sebagai tanda apa? Yang pertama, ketika ayat itu bunyinya adalah perintah bersujud, perintah ruku. Karena ada juga ayat sajdah yang isinya itu adalah perintah bersujud dan ruku. Ya. Jadi kalau ayat yang bunyinya perintah, itu udah otomatis. Ya. Karena kita diperintahkan sebagai ciri tanda keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada firman Allah Ta'ala, maka kita ya melakukan sujud. Ya. Tapi secara umum ya dikatakan bahwa disunahkan untuk bersujud, walaupun itu bentuknya bukan perintah. Jadi sekali lagi, memang tidak semua ayat-ayat sajdah itu kata yang digunakan oleh Allah Ta'ala itu bentuknya fi'il amr, bentuk perintah gitu. Ya, tidak semuanya. Ya. Tapi sekali lagi itu disunahkan untuk bersujud. Jadi ayat Quran yang berisi perintah bersujud atau menggambarkan bahwa seluruh makhluk itu bersujud kepada Allah Ta'ala, ya, itu disunahkan melakukan sujud. Nah, sujudnya disebut apa namanya? Sujud tilawah. Ya. Nah, namanya sujud tilawah. Jadi kalau sedang sendiri ya sujudlah sendiri aja. Tapi kalau misalkan sedang deres Quran misalkan di masjid ya, maka lakukan itu bersama-sama itu. Ya, misalkan dipimpin oleh mudarisnya gitu. Ini sujud tilawah, kita bersujud Allahu Akbar gitu. Nah, ya. Jadi itu berkenaan dengan sujud tilawah. Lalu misalkan tadi ditanyakan, surah apa saja sih dan ayat berapa aja sih yang ada sujud tilawahnya, ada ayat sajdah dan harus melakukan sujud tilawah. Nah, di sini saya sebutkan. Tadi sudah dijadikan pertanyaan ya, jawabannya adalah 15 ayat ya. Ada 15 surah ya dan 15 ayat. Nah, saya akan menyebutkan yang pertama surahnya, yang kedua ayatnya. Saya sebutkan ayatnya dengan bismillah ya sebagai ayat pertama. Ya. Jadi yang pertama surat Al-A'raf ayat 207 ya. Yang kedua surat Ar-Ra'du ayat 16. Berikutnya surat An-Nahl ayat 51. Terus surat Al-Isra ayat 110. Kemudian surat Maryam ayat 59. Surat Al-Hajj ayat 19. Surat Al-Hajj juga ayat 78. Oh, berarti karena surat Al-Hajj ada 2, jadi cuma 14 surah ya. Jadi cuma 14 surah. Berikutnya Al-Furqan ayat 61. Berikutnya An-Naml ayat 27. Kemudian As-Sajdah ayat 16. Berikutnya Shad ayat 25. Kemudian Fusilat ayat 39. Kemudian An-Najm ayat 63. Kemudian Al-Insyiqaq ayat 22. Dan terakhir surat Al-Alaq ayat 20. Nah, inilah adik-adik, ada 15 tempat atau 15 ayat surat ayat sajdah. Sekali lagi saya ulangi, ada 15 ayat ya, ayat sajdah di dalam Al-Qur'an. Baik adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami ya pemirsa MTA juga di rumah. Mudah-mudahan bisa dipahami berkenaan dengan surah As-Sajdah ini. Baik, saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dipahami adik-adik ya. Oke. Gak kerasa nih, kita udah di penghujung acara. Kita lihat dulu nih skor akhirnya. Grup A 15, grup B 15. Jadi gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Jadi seri ya. Jadi nanti hadiahnya dibagi, oke? Oke. Adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itu tadi program tes wawasan Quran pada episode kali ini.
Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya ya adik-adik. Terima kasih untuk Pak Bilal, terima kasih untuk para peserta yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih untuk para tim MTA yang sudah mensupport acara ini juga. Saya Kak Fadli dan para peserta yang ada di studio pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menonton program Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di Tes Wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.